Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022. Oke, kemarin ISG berhasil ditutup di atas level psikologis 7.000. Ya walaupun melemah 42 poin, tapi berhasil ditutup di atas level 7.000. Oke. Dengan nilai transaksi senilai 16 triliun dan saham-saham yang aktif diperdagangkan 5 diantaranya Goto, BRMS, BBCA, ADRO, dan BBRI. Di tengah tekanan ISG kemarin, asing catatkan net sell senilai 791 miliar dengan top sell saham-saham BBCA, Telkom, BBNI, ADRO, dan ASII. Oke, kita review untuk Wall Street sebelumnya dulu ya. Oke, jadi kenaikan Fed Fund Rate Juni sebesar 75 basis poin itu melampaui konsensus yang hanya 50 basis. Jadi aksi agresif The Fed ini meredam inflasi tinggi yang terjadi di level konsumen maupun di level produsen. Komitmen The Fed membawa inflasi ke level 2%, target inflasi 2%, direspon positif oleh Wall Street. Setelah sebelumnya kenaikan Fed Fund Rate Mei yang hanya 50 basis gagal meredam inflasi. Penguatan Wall Street kemarin mengabaikan data penjualan retail bulanan Amerika bulan Mei yang turun 0,3% dibandingkan sebelumnya. Bulan sebelumnya itu plus ya 0,7%. Terus penjualan retail turun karena pembelian otomotif menurun dan kenaikan harga BBM yang menahan konsumsi masyarakat. Oke, kita masuk ke ISG. Jadi di Bloomberg kita ada survei BI 7 Days Reverse Repo Rate Juni itu tetap bertahan di 3,5%. Jadi rapat minggu depan itu ya, diproyeksikan tetap di level 3,5%. Jadi BI menyatakan gejolak inflasi yang terjadi saat ini tidak harus direspon oleh kenaikan suku bunga ini, dan BI juga sudah melakukan normalisasi kebijakan dari sisi penyerapan likuiditas pasar di perbankan dengan menaikkan giro wajib minimum bertahap. Keberhasilan ISG ditutup level psikologis 7.000 membuat kami memproyeksikan ISG bergerak upward hari ini dengan kisaran 6.950 sampai 7.150. Kita masuk ke company news. Yang pertama dari Astra International, ASII mencatatkan penjualan mobil sebesar 23.059 unit pada Mei 2022, turun 18,7% secara tahunan. Secara market share, ASI menguasai 47% penjualan mobil pada Mei atau turun 5% secara tahunan. Oke, yang kedua kita dari Bank Bukopin, BBKP menerima pinjaman senilai 300 juta US dollar atau setara 4,2 triliun rupiah dari International Finance Corporation. Oke, yang berikutnya ketiga ada dari Murni Sadar atau kode sahamnya MTMH yang meraih laba bersih sebesar 130 miliar sepanjang tahun 2021 atau tumbuh 766% secara tahunan. Kita masuk ke makroekonomi domestik. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per April senilai 409 miliar US dollar, turun 2,6 miliar US dollar dibandingkan bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan posisi utang luar negeri sektor publik. Kita masuk ke global, yaitu penjualan retail Amerika. Seperti tadi kita bahas, penjualan retail Amerika turun secara tak terduga pada bulan Mei seiring pembelian kendaraan bermotor menurun di tengah kelangkaan dan rekor tingginya harga bensin. Penjualan retail turun 0,3% bulan lalu dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 0,7%. Kita masuk ke data ekonomi ya. Jadi seperti kita sudah ketahui, jadi kemarin pasar menunggu data FOMC dan ini udah keluar. Jadi The Fed menaikkan suku bunga acuan 75 basis, menjadikan Fed Fund Rate berada dalam kisaran 1,50 untuk level bawahnya dan 1,75 untuk level atasnya. Oke, masuk ke corporate calendar untuk hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juni, itu ada RUPS, WSKT, POWR, MBSS, LPGI, EDGE, DLTA, KOKO, BOLT, dan AMFG. Sementara untuk dividen itu ada
XAFA, TPMA, RSGK, LCKM, IPOL, IMPC, BRAM, BBLD, ANJT, dan ASES. Oke, kita masuk ke teknikal. Kemarin ISG ditutup di atas level 7.000. Terus rekomendasi prediksi hari ini bergerak upward di 6950 dan 7150. Polanya doji, MACD positif, stochastic oversold. Rekomendasi sampilan kita yang pertama hari ini adalah Alobank, BBHI. Kemarin tutup lebih dari 15%, menguat lebih dari 15% ke level 3.700. Rekomendasi buy hari ini dengan TP-nya 4640 dan stop loss-nya 3650. Polanya long white crossing, MACD negatif mengecil, dan stochastic golden cross. Pilihan kita yang kedua adalah Bukalapak. Kode sahamnya buka, kemarin menguat hampir 3%, 278. Rekomendasi buy hari ini dengan TP 304 dan stop loss 280. Polanya two white soldiers, MACD negatif mengecil, dan stochastic golden cross. Yang ketiga kita ada Arto, Bank Jago. Kemarin flat ya, 9.100. Akumulasi buy, rekomendasi akumulasi buy untuk hari ini dengan TP-nya 10.150 dan stop loss-nya 9.000. Polanya doji, MACD positif, stochastic uptrend. Yang berikutnya yang keempat ada Semen Indonesia, SMGR. Kemarin menguat 1%, levelnya 6.900. Rekomendasi buy hari ini dengan TP-nya 7.250 dan stop loss-nya 6.800. Polanya Dragonfly Doji, MACD positif, dan stochastic uptrend. Yang terakhir kita ada Elang Mahkota Teknologi, MTEK. Kemarin menguat lebih dari 7% ke level 17.55. Rekomendasi buy untuk hari ini TP-nya 19.45 dan stop loss-nya 17.30. Polanya Morningstar, MACD negatif mengecil, dan stochastic golden cross. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.